Harusnya kan nggak perlu terjadi gitu ya. Nah tapi ini anak bahkan untuk membeli buku dan pena aja nggak bisa. Jadi orang bunuh diri itu kan ketika dia berpikir nggak ada jalan lain. Nah anak ini berpikir hal yang sama. Jadi negara ya kita bisa bilang gagal ya menyelamatkan anak ini. Kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran negara di situ adalah bagaimana semua anak bisa sekolah, punya pena, punya buku. Mereka miskin bukan malas, tapi mereka miskin karena strukturnya, karena dimiskinkan secara struktural. Selamat datang di Ruang Publik, saya Reski Novianto. Kali ini kami mengangkat tema siswa SD bunuh diri perkara buku dan pena. Kemana negara? Teman KBR, tragedi anak 10 tahun YBR tewas bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur sungguh menyayat hati. Dia putus asa karena ibunya tak mampu membelikan buku dan pena seharga Rp10.000. Belakangan terungkap keluarga YBR hidup miskin tetapi tak mendapat bantuan sosial. Beasiswa program Indonesia Pintar yang mestinya YBR terima pun tak bisa disalurkan karena alasan administrasi. Sementara, YBR harus membayar uang sekolah sebesar Rp1.220.000 per tahun. Ibunya baru bisa mencicil Rp500.000. Setiap hari sepulang sekolah, guru selalu mengingatkan ke semua siswa yang masih kurang bayar soal kewajiban ini. Kematian YBR melukai rasa kemanusiaan. Tragedi tersebut mematahkan narasi "wah pemerintah" soal keberhasilan proyek beranggaran jumbo MBG, juga menumpulkan klaim soal angka kemiskinan yang turun. Masalah klasik soal akurasi data kemiskinan turut tersingkap. Luputnya keluarga YBR dari daftar penerima bantuan sosial menunjukkan bobroknya sistem pendataan di tingkat desa atau daerah DTKS. Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Mengapa sistem sosial dan pendidikan kita gagal mencegahnya? Pembenahan seperti apa yang harus segera dilakukan agar anak-anak rentan seperti YBR bisa mendapat perlindungan? Teman KBR, kali ini belakangan ada yang menggemparkan di dunia pendidikan, dunia anak kita yang benar-benar membuat kita prihatin. Ada tragedi kematian anak di Nusa Tenggara Timur yang tentunya membuat semua pihak tertuju pada peristiwa tersebut. Nah, kali ini KBR sudah kehadiran narasumber, kehadiran tamu, yakni pemerhati anak dan pendidikan, Ibu Retno Listiarti. Halo, apa kabar Ibu? Halo, kabar baik. Ya, Bu Retno, kematian siswa SD berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur ini diakui atau kabarnya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Apa hal pertama yang tersirat dalam pikiran Ibu ketika mengetahui kabar hal ini? Ya, pertama miris ya, merasa sedih. Tentu kita semua menyampaikan duka mendalam ya. Dan ini kan anak bungsu ya, kemudian ayahnya bukan meninggal tapi merantau dan tidak pernah juga memberikan nafkah. Kemudian ibunya harus menghidupi beberapa anak. Lalu pemicunya, taruhlah itu kasus panjang, tapi ada pemicu terakhir adalah ketika dia meminta buku dan pena. Itu kan kalau kita mikir paling harganya tidak seberapa gitu ya, tapi tidak bisa diberikan. Dan atas dasar itu dia merasa, saya langsung bilang ini anak ngerasa dia jadi beban. Karena sebenarnya seorang anak usia 10 tahun secara psikologi dia sebenarnya belum bisa membedakan mana nggak dikasih karena nggak punya sama hal lain. Jadi yang ada di diri dia adalah pikiran bahwa dia menjadi beban. Ya itulah kenapa kemudian dia mengakhiri hidupnya karena dia memposisikan dirinya adalah beban bagi ibunya. Nah, Bu Retno, bagaimana melihat kalau kita berkaca dari kasus di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini? Mengapa anak yang bahkan sudah atau masih kecil sebenarnya, tapi sudah terpikirkan ingin mengakhiri hidup ini, mengapa sistem sosial dan pendidikan kita gagal menanganinya, Bu? Ya,
Orang melakukan bunuh diri itu sebenarnya sebuah proses panjang ya. Artinya tidak tiba-tiba gara-gara nggak bisa beli buku, nggak bisa beli pena, lalu dia bunuh diri. Iya betul, nggak akan karena begitu. Tapi sebenarnya karena proses panjang. Dalam 10 tahun hidupnya, mungkin ada masa bahagia dia, tapi ada masa yang kemudian dia terus-menerus tuh merasa hidup tidak berpihak sama dia. Jadi anak sekecil ini biasanya dia itu ngitungnya adalah pakai perasaan. Jadi analoginya, cara dia berpikir dan lain-lain itu perasaan, bukan otak. Karena kalau otak tuh kan dia lagi bertumbuh. Otak manusia aja kan tumbuh sempurnanya di umur 25 gitu. Jadi anak ini masih 10 gitu. Jadi untuk hal-hal yang mungkin bagi orang dewasa sederhana, bagi anak ini jadi nggak sederhana. Jadi kita harus menempatkan diri kita seperti ketika usia kita masih 10 tahun. Kan kita pernah jadi anak, tapi anak ini nggak pernah jadi kita gitu ya, nggak pernah jadi orang tua. Jadi dia tidak akan pernah bisa mengerti yang kita pikirkan. Logika kita, analisa kita sebagai orang dewasa tidak akan sama dengan seorang anak berusia 10 tahun karena memang dia sedang bertumbuh gitu. Jadi kalau kemudian dia mengakhiri hidup untuk hal yang mungkin bagi sebagian besar adalah hal sepele, kok bisa gara-gara itu gitu kan, orang berpikirnya gitu ya. Padahal tidak, bagi anak umur 10 tahun, ditambah lagi kan dia tidak tinggal dengan ibunya ya, tapi tinggal dengan neneknya ketika usianya masih 1,5 tahun. Kemudian juga proses panjang, neneknya juga bukan orang yang mampu, usianya juga sudah tua, kan ada gap ya yang begitu jauh dari usia. Kakek usianya berbeda kan 70 jadinya. Neneknya umur 80, dianya umur 10. Jadi ada 70 tahun rentang begitu. Ya, cara berpikir, cara hidup, cara semuanya beda-beda. Jadi dia nih kesepian, seperti sendiri. Nah, lalu di antara kebutuhan tadi, ya dia sebenarnya orang yang sangat mengerti nih anak dengan keadaan. Tapi ketika dia harus beli buku baru, dia harus beli pena, dan sebelumnya kan katanya ditagih juga ya uang 1,2 juta itu uang ya, komite, dan katanya baru dibayar 500.000. Saya yakin ibunya juga udah setengah mati untuk bayar itu. Harusnya kan nggak perlu terjadi gitu ya. Nah tapi ini anak bahkan untuk membeli buku dan pena aja nggak bisa. Jadi orang bunuh diri itu kan ketika dia berpikir nggak ada jalan lain. Nah anak ini berpikir hal yang sama. Berarti sebelumnya pasti ada dia banyak hal yang dia alami sampai akhirnya dia berpikir bahwa ya dia hidup jadi beban, malah nyulitin ibunya. Jadi dia lebih baik ya mengakhiri hidup gitu. Jadi ingat bahwa anak untuk hal yang sangat sepele, putus cinta misalnya atau apa, itu bisa berpikir itu, apalagi ini berkaitan dengan hidup. Ya istilahnya kondisi ekonomi yang terus menerus susah. Lama-lama anak ini umur baru kelas 4 SD, saya udah susah banget ini, apalagi nanti gitu. Ya makan sulit, ini kan masuk kategori kemiskinan ekstrim sebenarnya. Dan harusnya kalau memang pemerintah sekarang punya program sekolah rakyat, harusnya kan ini yang dapat duluan. Tapi karena atas dasar dokumen yang nggak ada dan lain-lain gitu ya, orang mengabaikan gitu ya hidup seorang anak berusia 10 tahun. Oke, Bu Retno, apakah artinya memang beban ekonomi ya dari keluarga itu sendiri atau keluarga dari sang anak ini menjadi tekanan yang sangat kuat ya untuk bagi anak sehingga memilih jalan tadi ya Bu? Bisa jadi itu faktor utama ya, ekonomi. Pasti kan soal lapar, hari ini makan apa, besok juga mungkin dia pernah ngalamin. Lalu kemudian ibunya ini kan buruh tani ya, yang kerjanya itu kalau sekali kerja cuma dibayar 50, tapi dalam seminggu hanya kerja 2 hari kan. Jadi kan taruhlah penghasilan si ibu 100.000 per minggu. Nah itu dibagi 7 hari tadi. Nah kalau dalam sebulan berarti dia kerja 8 hari, berarti cuma dapat 200.000. 200.000 menghidupi 5 anak. Nggak usah dihitung dengan susah payah gitu. Logika itu udah pasti ini jerat kemiskinan yang muncul. Dan bagaimana pengabaian, ya misalnya mungkin kalau tetangga-tetangga kita salahkan, mungkin tetangga-tetangga juga miskin gitu ya. Atau misalnya kok aparat desa dan lain-lain nggak peka sama ini, mungkin saking banyaknya orang miskin, jangan-jangan di wilayah itu gitu. Saya tidak tahu ya. Tapi dari sini betul ada pengabaian. Jadi negara ya kita bisa bilang gagal ya menyelamatkan anak ini. Bu Retno, tadi Bu sempat terakhir bilang negara gagal. Apakah ini menjadi wake up call kepada pemerintah? Apa yang semestinya dilakukan pemerintah secepatnya dengan adanya peristiwa ini, Bu?
Ya, pertama kita kan udah berapa kali dengar ya bahwa pemerintah dengan bangga mengatakan ada penurunan angka kemiskinan. Nah, ini penurunan angka kemiskinan itu apakah betul ada? Gitu ya. Terus ini kan miskinnya kalau kita bicara waktu. Ibu ini kan udah ditinggal suaminya kira-kira 11 tahun. Kalau bicara waktu berarti kan ini udah berapa periode, kalau presidennya 2 periode gitu. Artinya dia tetap begitu, bahkan makin susah sampai anaknya memutus. Kalau kita bicara 5 tahun yang lalu misalnya, ketika presidennya bukan yang ini misalnya, berarti kan ada, atau gubernurnya bukan ini, bupatinya bukan ini, berarti kan juga anak ini tetap dengan masalah yang sama. Ganti kepemimpinan tapi terus masalah yang dihadapi dia dan keluarganya kan tetap sama. Jadi ini sebenarnya bagi saya iya, kayak mungkin pemerintah harus mengevaluasi sebenarnya. Ini jangan bilang nyawanya cuma satu, tapi kita satu pun ini nyawa seorang anak gitu ya. Dan mirisnya meninggal ya gara-gara ya betul memang diakui kata karena kemiskinan iya. Terus oh ini bukan karena buku dan pena. Ya karena nggak bisa beli buku dan pena aja nggak bisa, itu berarti miskin banget gitu. Nah artinya pemerintah harus mulai mikirkan ini kan pendidikan ya. Anggaran pendidikan digadang-gadang dengan kebanggaan pula 20%. Faktanya 20% itu apakah betul untuk pendidikan? Kalau kita berbicara itu harusnya anak ini nggak perlu dong sampai harus bayar 1,2 juta. Katanya alasannya waktu itu sekolahnya ketempatan merayakan Hari Pendidikan Nasional. Lah kenapa harus anak itu dan orang tua murid di sekolah itu yang harus menanggung kalau itu adalah Hari Pendidikan Nasional gitu misalnya. Merayakan itu aja berarti harus saya ada evaluasi. Yang kedua, Dinas Pendidikan nggak pernah tahu katanya kalau ada pungutan ini. Kalau nggak pernah tahu, ya berarti kalian juga keliru. Selama ini ada nggak kanal pengaduan untuk hal-hal seperti ini gitu? Harusnya masyarakat, apalagi nih miskin, disamaratakan, berarti pungutan disamakan. Itu menyalahi Permen Dikbud Ristek nomor 75 terkait dengan komite sekolah. Kan ini nanti komite. Komite itu boleh atas dasar pertama adalah donasi. Donasi itu artinya bukan iuran. Kalau iuran kan jumlahnya sama, waktunya sama. Kalau donasi itu adalah untuk mereka yang mampu saja dan besarannya bisa berbeda. Berarti ini kan ada kesalahan dalam penerapan Permendikbudristek 75 tentang komite sekolah. Nah ini bisa-bisanya Dinas Pendidikan juga nggak tahu. Berarti memang betul-betul ada masalah secara struktural di dalam pengawasan, pemantauan, pendampingan pendidikan di wilayah itu. Yang kedua, kalau dari sisi nasional, ya bisa jadi kenapa anggaran tidak ada. Mungkin kayak akhir-akhir ini ada efisiensi ya. Tapi kalau kita bicara anggaran pendidikan itu dalam Undang-Undang APBN jelas disebut hanya bisa untuk pendidikan. Jadi berkaitan langsung dengan pendidikan. Apakah MBG berkaitan langsung dengan pendidikan? Kan tidak. MBG itu berkaitan dengan kesehatan, gizi buruk, tidak berkaitan dengan pendidikan secara langsung. Anak-anak yang nerima itu anak sekolah udah dianggap hubungan dengan pendidikan, tidak gitu. Nah berarti ke depan seharusnya juga ini ada evaluasi gitu. 1/3 anggaran pendidikan kan diambil buat MBG. Nah kalau memang seperti itu kan berarti ada anggaran pendidikan yang kurang. Ini akan berdampak pada apa? Dana BOS. Kan dana BOS itu dari sekitar 400.000 sekolah lah ya di Indonesia gitu. Dana BOS itu hanya 59 T loh. Itu udah harus bayar guru honor karena katanya 1,2 tuh termasuk bayar guru honor. Iya betul. Berarti kan jadi kekurangan guru honor. Kenapa jadi dibebankan kepada murid-murid gitu ya? Nah jadi kalau kita bicara tadi anggaran pendidikan itu berarti kalau bayar guru honor ada hubungannya dengan dana BOS. Dana BOS itu ada kuota kan 30% ya harus untuk bayar guru honor. Tapi kan jumlah uang BOS itu, dana BOS itu berkaitan langsung dengan jumlah murid. Jadi nggak tahu murid di sini cuma berapa. Jadi kalau misalnya muridnya 100, dana BOS SD itu cuma 940.000 per tahun. Jadi kalau 940.000 per tahun kalikan jumlah anak 100 ya berarti cuma itu yang didapat. Maka sekolah ini kan kekurangan. Jadi harusnya anggaran-anggaran pendidikan orang yang sekarang aja masih kurang. Apalagi kemudian ketika diambil untuk MBG kan jelas jauh lebih kurang lagi nih. Lalu katanya tidak mengurangi itu. Faktanya kan enggak kan.
gitu. Jadi kepala sekolah juga bingung kalau nggak punya guru honor. Siapa yang mau ngajar? Guru PNS udah nggak ada karena pensiun dan lain-lain. Belum ada pengiriman, tidak ada tenaga P3K. Lalu tidak ada pengajar. Nah, maka satu-satunya adalah guru honor. Nah, guru honor inilah yang kemudian dibayar menggunakan dana BOS. Jadi kalau sampai kekurangan, kan tadi tidak cuma dalam perayaan Hardiknas, tapi untuk bayar guru honor, kan begitu bunyinya. Maka kita bisa simpulkan bahwa kurang sebenarnya anggaran dana BOS itu gitu. Dan kenapa kemudian malah diambil oleh program prioritasnya pemerintah. Padahal menurut saya pendidikan jauh lebih prioritas, karena kan ini bicara amanat konstitusi ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, apakah artinya Bu Retno, kalau Ibu tadi sempat menyinggung soal program MBG seperti itu yang memangkas atau memakan anggaran pendidikan cukup banyak ya, apakah ini sekaligus mematahkan klaim dari pemerintah bahwa MBG ini lebih urgent loh sebenarnya daripada? Ya, prioritas bukan berarti urgent juga ya. Karena kalau menurut saya, kalau kita bicara konstitusi RI Undang-Undang 45 pada pembukaan, sangat jelas disebutkan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu memajukan kesejahteraan umum. Ini yang berkaitan langsung kalau kita lagi bicara isu ini. Kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran negara di situ adalah bagaimana semua anak bisa sekolah, punya pena, punya buku, nggak perlu dibebani apapun, terutama pendidikan dasar dan menengahnya yang wajar 9 tahun. Karena di badannya konstitusi kita, di pasal 31 ayat 2 jelas menyebut, untuk pendidikan dasar, ya berarti SD dan SMP, dibiayai negara. Berarti negeri maupun swasta sebagaimana perintah dari Mahkamah Konstitusi juga keputusannya, maka ini harusnya dibiayai oleh negara. Nah, lalu ini kan mestinya kalau kita berbicara amanat konstitusi ini harus dilaksanakan. Nah, ini belum dilaksanakan. Padahal ini amanat kita mendirikan negara ini. Yang kedua, kalau soal makan, orang tuanya yang harusnya ngasih makan. Maka beri orang tuanya pekerjaan. Ya, kalau orang tuanya bekerja, maka orang tuanya punya uang untuk masakin dan untuk makanin anak-anak yang bergizi. Jadi tidak ada amanat konstitusi kita memerintahkan negara ngasih makan. Tapi memajukan kesejahteraan umum disuruhnya, yaitu orang tuanya diberi pekerjaan, anaknya diberi hak pendidikan untuk bersekolah. Sampai tadi setidaknya wajar yang 9 tahun dulu ya amanatnya konstitusi kita, itu dibiayai oleh negara, baik negeri maupun swasta gitu. Itu yang kalau kita berbicara ini urgent dari mana gitu ya, karena toh faktanya anak ini makan juga susah, sekolah juga susah, MBG nggak nyampe ke sana kan berarti. Bu Retno, berarti dari tadi penjelasan Ibu ini kesannya ada suatu tanggung jawab yang tidak terpenuhi ya dari negara ya, dari daerah mungkin ya. Semua, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Lalu seperti apa tanggung jawab selanjutnya setelah ada peristiwa di Ngada NTT ini, Bu? Ya, kalau kita ngelihat kan seolah-olah nih semua mulai bicara, lalu ada gerakan juga ngasih buku, sepatu, seragam dan lain-lainnya. Hal itu tentu harus kita apresiasi ya. Kalau ngelihat wajah-wajah anak-anak itu, kan mereka begitu ceria, yang memeluk bukunya gitu ya, sepatunya gitu, seperti mendapatkan sesuatu yang sudah lama sekali mereka impikan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ini ternyata banyak anak-anak di sana juga di NTT dan mungkin di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang sebenarnya buku, baju, tas sekolah itu seperti sesuatu yang mewah bagi mereka gitu ya. Nah, kan kalau kita kemudian melihat ini kan nggak bisa cuma sekedar nih, kita kadang-kadang 2 minggu terus kan turun nih. Jadi kan gara-gara anak nyawa seorang anak ini akhirnya membuat banyak anak SD di sana mendapatkan rezeki yang sekarang sedang dibagi-bagikan gitu ya. Tapi kan mahal banget gitu untuk harga sebuah nyawa nih ya. Dan anak ini sendiri mungkin tidak pernah menikmati yang, atau keluarga anak ini yang juga masih sekolah nih ya. Nah, harusnya yang menurut saya itu taruhlah sebagai reaksi. Tapi pemerintah pertama kalau menurut saya sih mengevaluasi betul nih juga dinas pendidikan setempat.
komite yang melanggar ketentuan, komite sekolah dalam memungut yang seperti itu, walaupun mungkin atas nama pelayanan bagi anak-anak juga. Nah, berarti di sini kalau memang dana BOS tidak cukup, harusnya pemerintah daerah juga memberikan dana bagi sekolah-sekolah yang kekurangan seperti ini. Karena di daerah-daerah ini saya yakin murid SD-nya juga mungkin nggak terlalu banyak, sehingga dana BOS yang mereka peroleh juga nggak banyak. Nah, di sini bagaimana kan diperintahkan juga oleh konstitusi bahwa pemerintah daerah pun harus menganggarkan APBD 20% juga. Nah, berarti ini kan mesti didorong ke depannya ya. Tanggung jawab ini jangan sampai kejadian peristiwa seperti ini lagi. Nah, yang kedua ya, menurut saya adalah kita mulai mengevaluasi total, menurut saya se-Indonesia ini mungkin baru anak NTT, tapi bisa jadi ada anak-anak lain yang mungkin nggak tahu, kita nggak dengar atau mungkin belum gitu, dan kita nggak mau itu terjadi gitu. Maka penting sekarang pemerintah melaksanakan seharusnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memang sudah memutuskan untuk membiayai, ya, bukan gratis, tidak gratis karena negara bayarin, jadi membiayai. Nah, membiayai itu menurut saya bukan sekedar SPP-nya gratis, bukan sekedar tidak bayaran, tapi kemudian bagaimana mereka untuk sekolah bisa. Jadi untuk beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta, kan mereka punya KJP. Jadi kalau anak yang tidak mampu dapat KJP, di mana anak-anak ini untuk bisa uang jajan, bisa untuk itu, maka diberikan oleh negara gitu, oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu ditambah lagi adalah setiap pergantian tahun ajaran, maka mereka berhak untuk beli tas, beli sepatu ya, dan keperluan sekolah lainnya. Nah, menurut saya kadang orang sekolahnya udah gratis nih, maksudnya nggak perlu bayar, tapi menuju sekolahnya nggak sanggup gitu. Nah, atau misalnya SMA sanggup menuju sekolahnya, tapi mereka menahan lapar gitu misalnya gitu ya. Nah, MBG tuh kedepannya harusnya di wilayah-wilayah yang menurut saya membutuhkan. Kalau sekarang berarti kan di sini SPPG kenapa adanya di kota-kota? Kenapa nggak ada di tempat-tempat yang seperti ini? Dan harusnya bukan kita menolak MBG, tapi MBG harus ditujukan untuk sekolah-sekolah di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Jadi bagi anak-anak yang di perkotaan, di beberapa sekolah yang ekonomi orang tuanya juga bagus, nggak usah gitu. Karena akhirnya juga nggak kemakan. Sehari bisa nggak kesentuh banyak sekali ya. Jadi ada satu SMA bahkan itu di atas 100 ya tersisa setiap hari karena anak nggak mau. Belum lagi yang cuma dicomot susunya, dicomot buahnya, nggak disentuh. Nah, itu juga kan bisa jadi mubazir ya, uang negara. Nah, sementara ada guru honor yang nggak dibayar layak, ada anak-anak seperti ini yang bahkan nggak bisa beli buku dan pena. Nah, ini ya, jadi maksud saya anggarannya menjadi tidak adil. Jadi postur anggaran tentu harus dievaluasi ke depannya gitu. Jadi mereka miskin bukan malas, tapi mereka miskin karena strukturnya, karena dimiskinkan secara struktural, karena kebijakan-kebijakan itu memiskinkan keluarga-keluarga seperti ini. Bu Retno, lalu langkah konkret seperti apa yang seharusnya dijalankan pemerintah agar tidak ada saling nyalah-menyalahkan atau saling lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah nih Bu, untuk menindaklanjuti peristiwa dari Ngada NTT ini Bu? Iya, pertama gini ya, banyak sekali daerah yang belum memenuhi juga 20% anggaran pendidikan. Kan berarti ini harus didorong ya, bagaimana mereka kemudian bisa memenuhi 20% ini. Agar tadi, kalau pemerintah pusat membiayai sekolah ya, jadi kalau misalnya kan dalam hitungan ya, misalnya pemerintah bilang nggak punya uang tuh kalau menggratiskan SD dan SMP. Lah, ada uangnya tuh untuk MBG, tapi kenapa nggak ada uangnya untuk sekolah kan gitu. Nah, padahal dibutuhkannya tidak sebesar MBG loh. Pemerintah memang menghitung ada 100 triliun lebih ya kalau mesti menggratiskan swasta maupun negeri pada jenjang SD dan SMP. Tapi faktanya kan sebenarnya kalau hitung-hitungan JPPI gitu dan hitung-hitungan misalnya saya juga gitu dan beberapa diskusi, sebenarnya nggak lebih dari 75 T sih ya dalam setahun. Dan itu dihitungnya adalah dari gini loh. Kalau BOS sekolah negeri kan beda-beda nih. Kalau SD kan 940, kalau SMP kan 1.140, SMA itu 1.590, kalau SMK tuh 1.690 per tahun per anak. Nah, kalau begitu, kalau mekanismenya swasta ya, SMA kan enggak.
SMA dan SMK kan nggak termasuk dalam perintah ini dalam MK. Yang ada perintah kan di SD dan SMP. Nah, SD itu kan cuma 940, SMA kan cuma 1.140. Nah, hitungan kami adalah dikali 10. Jadi swasta itu mendapatkan 10 agar apa? Guru-guru juga bisa dibayar. Karena kan kalau guru negeri udah dibayar pemerintah. Nah, tapi faktanya kayak di sekolah ini ada guru honor yang nggak bisa dibayar. Nah, ini beda lagi nih cara kita memikirkan. Tapi harusnya anggaran pendidikan mampu dong menutupi itu. Nah, sekarang kalau guru tidak sejahtera, kita berharap apa dengan kualitas pendidikan anak-anak kita? Jadi penting betul memang gurunya juga bagian yang kita sejahterakan. Ya tentu saja dengan anggaran pendidikan kita gitu. Jadi ketika guru belum sejahtera, jauh dari sejahtera, kemudian juga gedung sekolah banyak yang rusak, walaupun ada program revitalisasi, sementara yang rusak tuh banyak banget. Lalu yang tidak layak banyak banget. Lalu yang paling utama adalah amanat konstitusi dan amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi dong. Di mana betul-betul nih dibiayai negara. Nah, membiayai itu kan termasuk kebutuhan yang lain. Nah, jadi ini DPR menurut saya penting banget. DPR RI, Komisi 10. Gimana nih soal anggaran? Kan boleh ada perubahan, ya. Dan kalau memang benar bahwa kebutuhan utamanya adalah bukan makan, ya kalau begitu MBG-nya nggak perlu dihapus, hanya di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan atau di sekolah-sekolah yang anak-anaknya memang membutuhkan saja. Sehingga bagian yang tersisa bisa untuk untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah, ya, baik negeri maupun swasta, ya, karena Indonesia ini berdasarkan statistik lama belajar kita kan cuma 7,9 tahun. 7,9 itu artinya tidak lulus SMP, karena lama belajar 9 tahun baru lulus SMP kan. Nah, arti kita memang mesti meningkatkan kan sumber daya manusia kita juga untuk Indonesia 2045 katanya. Jadi yang saat itu DPR penting untuk melakukan evaluasi. Harusnya DPR tidak perlu takut dong dengan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang ya. DPR kan memang anggaran, dia tuh punya hak dalam anggaran kan. Nah, jadi ini DPR, lalu ini turun juga ke DPRD dan juga ke gubernur, ke DPRD tingkat 2 dan juga ke bupati. Dan jadi yang pertama itu bagaimana postur anggaran pendidikan itu adil. Jadi bukan besar sekedar besar, tapi adil dan sesuai peruntukannya. Di mana undang-undang APBN juga meminta supaya anggaran pendidikan ya hanya untuk pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau merevitalisasi sekolah boleh, mendigitalisasi pendidikan boleh, kemudian bayar guru jelas boleh. Yang nggak boleh adalah ya ketika dipakai makan MBG harusnya nggak boleh gitu. Nah itu sih kalau menurut saya yang utama adalah ini kan soal main kebijakan ya. Jadi kita bukan mampu nggak mampu, tapi mau nggak mau. Jadi akhirnya ini political will sih jatuhnya bagi saya. Oke, sebenarnya kalau secara anggaran tadi tersedia ya Bu ya. Cuman permasalahan adil, proporsional ya untuk melihat dan prioritas ya. Prioritas yang ada ya Bu ya. Tapi Bu kalau secara khusus ya, pembenahan seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah ya agar anak-anak rentan seperti YBH di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini bisa mendapat perlindungan Bu, atau mungkin ada anak-anak seperti YBH lain yang memang mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Katanya sekolah rakyat yang juga menghabiskan anggaran banyak ya. Jadi kalau sekolah rakyat, jadi gini, tadi kalau saya bicara SMA misalnya di reguler ya, dana bosnya itu 1.590.000. Kan kalau bicara sekolah rakyat puluhan juta per anak per tahun. Ini saja udah elitis banget ya. Maksudnya ada ketidakadilan juga. Nah, apakah anak-anak yang katanya kemiskinan ekstrim ini kebawa? Nyatanya enggak kan? Termasuk anak-anak ya dengan saudara-saudaranya kan. Harusnya mereka dong yang berada pada sekolah rakyat, di mana mereka tinggal di situ, dimakan dimakan teratur 3 kali, kemudian dapat peralatan belajar, sampai katanya juga anak-anak di sekolah rakyat itu juga dapat iPad kan gitu ya. Betapa saran itu dipikirkan negara. Nggak apa-apa kalau emang betul, tetapi apakah sekolah rakyat ini menyentuh yang seharusnya disentuh? Kan enggak. Jangan-jangan anak-anak ini pun karena kalau sekarang buru-buru tuh dibikinin
Kan maka saya bilang ini kadang-kadang mampu atau mau ya. Contohnya misalnya udah 11 tahun tuh dokumen kependudukan si ibu almarhum ini tidak jadi. Dalam waktu singkat jadi kok. Ini kan soal political will-nya. Mau enggak? Bukan mampu gitu. Jadi bagaimana kemudian kita ngelihat ini jelas miskin, nggak bisa ini, ibu cuma sendirian si ibu membesarkan 5 anak. Udah sangat jelas lah kita tahu bahwa itu kan itu terpampang di depan mata dong pasti bagi aparat desa. Kok bisa bertahun-tahun juga nggak dapat? Nah ini loh. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita menganggap pendidikan penting ya, kayak mungkin saya bosan juga ngomong Jepang ketika bom atom, kan yang ditanya oleh Kaisar berapa guru yang tersisa gitu ya. Betapa pendidikan tuh penting. Karena emang pendidikan ini yang mengubah gitu. Nah sekarang kita bicara sekolah rakyat. Pertama, kasus ini menunjukkan sekolah rakyat nggak nyampe sana dan nggak nyampe ke keluarga seperti ini yang harusnya mereka prioritas masuk sekolah rakyat. Kedua, apakah betul dengan sekolah rakyat kita bisa mengentaskan kemiskinan? Karena pendidikan kan panjang masanya. Nah, lalu yang ketiga adalah kenapa sih tidak memperkuat sekolah-sekolah reguler? Ya dengan menerapkan sekolah gratis tadi ya, artinya dibiayai oleh pemerintah. Putusan MK tadi ya. Betul. Anak-anak ini bukan tidak bisa nyentuh sekolah, bisa. Dan bukannya sekolahnya tidak dibayar kok sekolahnya. Hanya kan ada tambahan bayaran komite karena kondisi sekolah yang nggak ada guru honornya, yang kemudian mau ketempatan sebuah acara, lalu dipaksalah para orang tua ini untuk ikut membayar. Nah, jadi kalau kita ngelihat situasi yang seperti itu, maka seharusnya menurut ya pemerintah ini kalau sekolah rakyat memang sesuatu yang elitis dan menurut saya begitu banyak, kenapa nggak mendahisi sekolah-sekolah yang ada? Tadi mendingan daripada sekolah rakyat untuk sebeberapa orang aja, dengan di sekolah reguler di tempat yang miskin-miskin seperti ini ya, maka anak-anak itu kasih MBG, bisa makan kan? Lalu kasih buku, sepatu itu secara rutin. Ya anggarannya mending ke sana kan? Lalu pendidikannya berkualitas dengan membayar guru yang layak. Kan itu jauh lebih bisa membuat Indonesia ke depan lebih punya masa depan yang lebih baik kan. Nah, kita 2045 katanya masuk ke ya masa emas itu ya. Tapi apakah kelak kita akan masuk dengan kondisi yang kalau yang kayak gini? Nah, jadi pembenahan ini pun harus menurut saya kita sama-sama ya sebagai civil society, sebagai individu, ya kita harus memang bersuara dan mengamati ini terjadi dan ada nggak di mana-mana nih. Kita harus bersuara sama. Jadi pemerintah harus kita ingatkan menurut saya adalah pada konstitusi Undang-Undang 45. Lihat tujuan negara ini didirikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi harusnya ini menjadi prioritas. Bu, secara kita lihat berarti dari tadi ya masalahnya cukup kompleks ya sebenarnya. Tapi kembali lagi ini hanya kemauan aja ya dari negara sebenarnya. Tapi kalau Ibu melihat lagi karena adanya peristiwa ini pemerintah langsung responnya sepertinya cepat. Dan apa sebenarnya yang mestinya diperhatikan pemerintah agar kedepannya tidak terjadi hal serupa? Lalu kenapa pemerintah baru gerasa gerusuk istilahnya setelah adanya peristiwa di Ngada NTT ini, Bu? Ya, kalau menurut saya pemerintah ini kan sebenarnya dia itu sekarang gini ya, kita bernegara kemudian menyerahkan suara kita lalu kepada orang-orang yang sekarang berkuasa yang kemudian kita sebut pemerintah, kan seharusnya mereka melayani ya, melayani rakyat gitu kan. Termasuk tadi melayani pendidikan untuk berkualitas dan berkeadilan gitu. Jadi bukan cuma berkualitas. Kalau berkualitas nanti sekolah Garuda berkualitas, tapi berkeadilan nggak? Buat siapa? Sekolah rakyat berkualitas, tapi berkeadilan nggak? Sementara ratusan ribu sekolah reguler di negeri ini mau reot, mau roboh, kemudian guru dibayar nggak layak, itu juga nggak tiap bulan dia dapet. Lah guru aja susah mikirin hidupnya, gimana dia konsentrasi mau mengajar gitu ya. Jadi kalau menurut saya tadi kita memang harus mengingatkan ya, jangan pernah lelah mengingatkan
Jadi kalau presiden mau, buktinya bisa tuh 335 T hanya untuk makan. Berarti kalau presiden mau pendidikan berkualitas dan berkeadilan, bukan cuma sekolah Garuda dan sekolah rakyat, kan bisa juga. Kita tuh punya uang, tapi kita uangnya bukan untuk yang menjadi sesuatu yang memang harusnya dibiayai negara gitu. Jadi saya lihat ini negara hadir juga ya mungkin reaktif bisa jadi, tapi saya apresiasi ya upaya-upaya termasuk kependudukan yang sekarang udah selesai. Berarti kan PKH akan dapat gitu ya, bantuan-bantuan lain juga akan dapat keluarga ini. Yang berikutnya lagi ini jangan cuma di sini. Karena sebenarnya mungkin kasusnya juga banyak. Jadi pembenahannya memang jangan seperti memadamkan api ya. Tapi harusnya membangun sebuah sistem pemenuhan hak-hak dasar anak. Karena soal makan, soal sekolah itu anaknya nggak minta dilahirkan. Tapi dia punya kewajiban-kewajiban harus dipenuhi oleh negara dan orang tuanya. Nah, jadi di sini peran negaranya harus kita ingatkan kembali gitu. Jadi kalau diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat pasal 31 ayat 2 ya, segera itu dilakukan. Punya kok uangnya ternyata. Nah, tinggal sekarang kalau kita MBG 1T lah sehari, pada saat bulan Ramadan ini ada 30 hari, kenapa tetap harus dikasih? Kenapa enggak 30 T-nya itu untuk nambahin benerin gedung atau biaya atau anggaran pendidikan yang lain? Lalu sekolah kan ada libur nih. Libur sekolah itu kan paling tidak 2 semester kan. Nah, ini di 2 semester itu masing-masing bisa seminggu sampai 2 minggu. Nah, berarti taruhlah sebulan. Nah, berarti 30 juga kita menghemat, berarti 60. Nah, lalu kalau kemudian kita ngelihat lagi, ini kan ada yang libur-libur juga ya, kayak libur Imlek lah, libur ini, libur itu. Nah, itu kenapa Sabtu harus dikasih juga untuk wilayah yang sekolahnya cuma Senin sampai Jumat? Kalau ada sekolah yang sampai Sabtu, is okay, kasih mereka MBG sampai Sabtu. Tapi untuk sekolah kayak Jakarta yang cuma 5 hari dan banyak daerah cuma 5 hari, hari Sabtu tuh pas Jumat dikasih mentahan. Itu kalau menghemat berapa Sabtu? Jadi pas dikumpulin bisa loh 75 T untuk memenuhi tugas pemerintah, kewajiban pemerintah terhadap pendidikan. Lagi-lagi MBG ya Bu ya. Ya. Anggaran yang semestinya Jumbo. bisa menurut kita ya sebagai awam atau sebagai masyarakat bisa dialihkan ya Bu ya. Bu Retno, kalau kita melihat juga ya, selain ada peristiwa atau tragedi di Ngada NTT ini, ada hal-hal kejadian yang tak terduga di dunia pendidikan kita lainnya ya Bu ya. Kayak di Kalimantan Barat ada siswa yang melempar molotov ya ke sekolahnya. Lalu ada juga kasus siswa yang melawan atau berkelahi dengan gurunya ya di Jambi itu ya. Itu sebenarnya kita melihat makin kesini kok makin beragam ya Bu kasusnya ya. Kalau Ibu Retno melihatnya seperti apa? Sebenarnya makin beragamnya sebuah kasus itu problemnya ya nggak satu ya, kompleks sebenarnya. Kalau kita berbicara misalnya anak-anak yang bikin bom molotov, ya tadi ya yang menyerang sekolah misalnya di Kalimantan Barat, sebelumnya di salah satu SMA di Jakarta Utara gitu ya. Itu kan kejadian, dan sebenarnya BNPT juga sudah menemukan gitu ya bahwa ada ratusan anak ya, 125 anak yang kemudian sudah terpapar dan sudah berencana melakukan tindakan tadi kekerasan gitu. Kalau kita belajar dari situ ya, kita ngelihat dari kasus itu sebenarnya kasus yang tentu berbeda. Di sini kan ada perasaan anak yang kesepian, itu dimasuki kan di situ. Termasuk anak-anak korban kekerasan seksual secara daring. Karena Indonesia sendiri saat ini berada pada urutan 10 di dunia ya untuk kekerasan seksual secara daring. Nah, itu dimulai juga dari anak-anak perempuan. Banyak korbannya anak perempuan, walaupun juga ada anak laki-laki itu mengalami kekerasan seksual secara daring setelah anak-anak mereka tuh galau di media sosialnya. Nah, anak-anak yang kecanduan game online itu kan juga nggak punya tempat pelarian lain. Jadi prinsipnya anak-anak ini adalah anak-anak yang kesepian, yang kemudian karena situasi rumah yang kayak gitu, mereka mungkin punya banyak semuanya, tapi mereka tidak punya perhatian, kasih sayang, kesehatan mental yang tidak ada. Nah, di sini masuklah pengaruh orang lain, dimasukkanlah nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai tadi kekerasan atau nilai-nilai tadi yang
tentang pornografi dan lain-lain. Nah, itu memang berbeda dengan kita lihat kemiskinan ya. Kalau kasus yang kayak gini, ya mau miskin mau kaya bisa aja mereka disusupi. Makanya beberapa anak yang nggak mampu, misalnya yang dia galau, dia anak dari keluarga miskin, itu jadi incaran tuh biasanya yang orang tua, dia nggak tinggal sama orang tuanya. Mungkin salah satu orang tuanya nggak ada atau udah bercerai gitu. Lalu dia tinggal sama orang keluarganya yang lain. Nah, itu jadi incaran kenapa? Karena ini nanti TPPO jatuhnya ya, perdagangan manusia. Jadi kalau dia hilang baru sehari, 2 hari, 3 hari nggak langsung dicari. Karena dipikirnya mungkin ke keluarga yang ini, mungkin jadi nyadarinya udah jauh, kemudian anak ini kemudian sudah berpindah ke negara lain untuk dijual. Nah, ini nih kasus-kasus kayak gini, ini sebenarnya memang hal yang juga nggak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus dikeroyok nih rame-rame untuk melindungi sebenarnya anak-anak Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau Indonesia urutan 10 di dunia untuk kekerasan seksual secara daring untuk anak ya, itu menurut saya udah harusnya alarm gitu, itu harus udah gawat darurat gitu. Nah, tetapi itu apakah berkaitan langsung kemudian dengan kemiskinan? Ya bisa jadi, tapi sebenarnya lebih kepada pengasuhan sih, dan bagaimana anak-anak ini punya kesehatan mental yang baik. Kalau dia diasuh dengan tepat, dengan penuh kasih sayang, potensi-potensi dirinya dikembangkan gitu dan lain-lain, kan dia nggak perlu bergalau-galau dan kecanduan ini gitu, atau dimasuki oleh paham radikalisasi. Umumnya anak-anak yang dimasuki itu adalah anak-anak yang memang dia punya problem keluarga, lalu sepi nih, lalu masuklah orang yang menggantikan sesuatu yang dia lapar. Ya, lapar itu kan tidak harus makanan, lapar kasih sayang, lapar perhatian. Tiba-tiba datanglah ini perhatian, kasih sayang. Itu membuat anak ini nggak mau kehilangan. Lalu dia makin lama makin percaya sama orang asing yang masuk ini. Padahal kemudian setelah itu, nah ini dia udah percaya, disusupi lah paham-paham itu. Jadi ini sebenarnya menurut saya memang sesuatu yang berbeda, tapi ini tantangan anak-anak yang lahir pada era digital memang. Dan orang tua yang punya anak pada era digital, jadi mendidik anak di era digital tuh lebih berat dibanding sebelum ada era ini. Sulit tantangannya ya Bu ya, sangat berat dan beragam lah, kompleks tentunya kita melihat itu. Nah, kalau Bu Retno sendiri melihat bagaimana sebenarnya kalau faktor yang paling besar anak mengakhiri hidup, kalau pengalaman Ibu dari dunia pendidikan itu seperti apa? Kita belajar dari kasus YBH di Ngada, Nusa Tenggara Timur ya. Dan kita tidak mau ya ada YBH lain di daerah Indonesia ya. So, apa sih Bu faktor terbesar dan bagaimana cara mencegah dan siapa yang bisa berperan untuk mencegah? Iya, bunuh diri itu sebenarnya kan masalah kesehatan mental. Betul. Ya, jadi kalau seseorang punya masalah bunuh diri itu kan tahapannya udah depresi. Jadi kalau berbicara ke profesional pun dia udah nggak bisa ke psikolog, bisanya ke psikiater karena harus udah ada obat yang dia minum kan. Nah, kalau tahapan-tahapannya masih awal, stres yang kemudian itu masih mungkin masih bisa dengan psikolog. Nah, anak yang bunuh diri, mau anak mau orang dewasa, coba lihat kasus-kasus orang dewasa bunuh diri. Kita nggak bisa juga bilang soal keimanan gitu. Ya, karena ternyata banyak juga yang menulis surat yang memang itu menyentuh, dan dia tuh anak yang baik gitu, patuh sama orang tuanya, sayang sama keluarganya. Jadi bukan karena itu, kesehatan mental itu yang dibenahi ya mentalnya gitu. Jadi ketika kita udah nggak baik-baik aja, kita ngerasa nggak baik-baik aja, maka kita harus cari pertolongan. Nah, tapi untuk anak kalau nggak baik-baik aja, kan dia nggak tahu cara nyari pertolongan. Kalau kita yang dewasa mungkin bisa. Sekarang konsultasi online aja banyak. Tapi bagi anak-anak, apalagi anak di wilayah seperti ini yang handphone nggak ada, boro-boro kuota dan lain-lain, mau ngomongin dong, HP-nya aja nggak punya gitu ya. Mungkin televisi juga nggak punya, dia nggak pernah tahu itu. Jadi paparannya apa? Media sosial mungkin juga nggak punya gitu kan. Nah, menurut saya yang paling utama tadi kesehatan mental itu kan, kalau kasus yang ini adalah soal kemiskinan. Tapi kita berbicara kesehatan mental secara umum ya. Apapun tiap orang punya masalah berbeda, dan tiap masalah itu untuk tiap orang juga harus pasti beda-beda dalam menyikapinya gitu ya. Tapi ketika seseorang punya masalah mental ya terus menerus nih,
sampai jadi dia terus stres tapi berkepanjangan, tidak pernah dikelola, tidak pernah dibantu, lama-lama depresi. Karena orang yang depresi itu kalau tidak menyakiti dirinya sendiri, dia akan menyakiti orang lain. Ini kan kayak sampah ya. Kalau di rumah kita punya tempat sampah, terus tempat sampah ini kita isi tiap hari, tapi coba nggak usah dibuang. Terus aja, rumah kita kan pasti bau. Rumah kita bau, nggak nyaman, ada hewan-hewan nih, ada situasi yang nggak nyaman. Nah sebenarnya luka batin atau stres itu sampai depresi itu kayak gitu. Jadi dia harusnya dibuang, tapi ini nggak ngebuang karena nggak tahu caranya ngebuang gitu mungkin. Nah apalagi anak gitu. Jadi orang bunuh diri itu bisa karena banyak hal. Tapi kalau seorang anak bunuh diri, umumnya itu bisa untuk hal-hal yang mungkin bagi orang desa sepele, bagi anak yang nggak sepele. Bu Retno, berarti kalau tadi sebenarnya ada seluruh tanggung jawab dari negara ya soal kasus kematian anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini. Dorongan seperti DPR harus seperti apa, Bu, untuk menyikapi ini agar bisa diimplementasikan negara secara konkret ya? Tentunya tadi ya, adalah masalah kemiskinan struktural di situ, ada pemerataan akses pendidikan dan lain sebagainya, itu seperti apa, Bu? Kalau kita bicara kesehatan mental sih sebenarnya harusnya pemerintah daerah yang justru perannya penting ya. Itu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang biasanya punya UPT. UPT mereka itu UPT layanan ya. Layanan hal seperti itu, asesmen psikologi, pemulihan psikologi. Itu harusnya bagaimana orang bisa mengakses itu dan tidak bayar. Tapi psikolog itu umumnya nggak mau ke tempat-tempat terpencil. Dia berada di kota-kota besar atau di kota lah pokoknya, tapi tidak di karena merasa bahwa banyak orang juga belum paham soal itu ya. Akhirnya dampaknya apa? Anak-anak yang punya masalah kesehatan mental, guru-guru atau orang tua atau siapa yang punya masalah kesehatan mental, kalau di wilayah-wilayah kayak gitu, jadinya sulit sekali mengakses psikolog. Nah, lalu kita bilang kan bisa internetan. Ini kita bicara kalau dia orang miskin ekstrim ya nggak bisa kan. Nah, itu jadi problem kesehatan mental itu sebenarnya pemerintah daerah sih, lebih ke pemerintah daerah. Ya, dan guru-guru yang melakukan kekerasan atau apa bisa jadi punya masalah mental. Jadi oleh karena itu harus disembuhkan, luka batinnya ini harus, sampah-sampahnya harus dikeluarin. Nah mungkin kayak guru kan orang dewasa ya, bisa saja misalnya diberi kesempatan pemulihan psikologi itu juga lewat program aja dengan dinas pendidikan setempat gitu. Jadi misalnya secara sampel tiap tahun menjaring guru-guru untuk punya kesempatan melakukan proses menyehatkan mentalnya gitu. Bu Retno, kasus bunuh diri berulang kali terjadi di NTT ternyata ya. Ada data peningkatan kasus yang dicatat bahwa dari 2024 jumlah desa di NTT yang ditemukan kasus bunuh diri itu ternyata ada di 226 desa. Lalu di desa Ngada ini kasus bunuh diri juga tinggi ya, ternyata ada 16 desa kalau menurut catatan. Kalau akses internet saja sulit, tadi Bu Retno juga menyebut akses layanan psikologi sulit dengan akses yang ya kita tahu ya wilayah terpencil. Apakah faktor lingkungan sekitar memang sangat berarti ya Bu ya bagi tumbuh kembang anak ya, pengaruh psikologi anak seperti apa sih Bu? Sebenarnya kayak anak sekolah itu dengan aktivitas rutin itu bisa menyehatkan mental. Asal di sekolah pun dia dapat kebahagiaan gitu. Asal di sekolah dapat kebahagiaannya. Jadi misalnya di rumah dia enggak, tapi di sekolah dia dapat. Itu sebenarnya dia bisa melakukan itu kesehatan mentalnya tuh secara alami. Kan sebenarnya kita tuh kalau nangis gitu, kita misalnya pernah punya masalah berat, kita nangis, mata kita sembab, dan itu kita pasti pusing kepala dan ngantuk, kita ingin tidur. Uniknya kita seperti nggak dapat jalan keluar, tapi pas bangun tidur enggak, tiba-tiba tuh ada ide gitu. Itu karena apa? Ya tadi memang butuh jeda itu alami. Jadi air mata itu adalah bagian dari kita memulihkan diri sendiri. Dan air mata itu kan gratis ya, Tuhan yang kasih. Laki maupun, dan cuma nih budaya laki-laki nggak boleh nangis, harus dihilangin. Laki perempuan boleh nangis, makanya Tuhan ciptakan air mata untuk laki-laki maupun perempuan gitu. Itu adalah pemulihan masalah psikologi awal yang kalau terus-menerus bagus. Yang kedua, keluarga. Keluarga itu memang betul-betul sandaran utama untuk anak tuh sembuh. Jadi ada healing ya. Kemudian yang ketiga, menurut saya kayak tadi kalau kasus bunuh diri begitu tinggi di sana, berarti ada peniruan.
kan sana bunuh diri, sana bunuh diri. Lalu anak-anak ini mungkin ngobrol, bunuh diri itu kayak apa dan seperti apa bisa terjadi. Caranya kan dia gantung diri dan lain-lain. Menurut saya itu ya peniruan berarti. Bu Retno, tadi kita sudah mendengar ya bahwa ada permasalahan yang sangat kompleks ya, yang perlu diselesaikan, dituntaskan segera oleh pemerintah. Apa sih Bu kunci dari agar tidak terulangnya kejadian atau tragedi kematian siswa di Ngada NTT ini ke depannya, dan poin-poin apa saja yang perlu segera dilakukan pemerintah ya agar semua permasalahan yang ada bisa ya tidak terulang kembali lah ke depannya? Sebenarnya masalah kita bicara kemiskinan, kan kita berarti bicara orang, kalau misalnya ada 100 orang yang miskin misalnya 1, bisa jadi kan mungkin dia males ya, sehingga dia nggak mau berusaha, dia miskin. Tapi kalau yang miskin 99 itu kan struktural gitu. Kemiskinan itu kemiskinan struktural. Nah, penyelenggara negara tuh harus belajar dari kemiskinan ini. Kayak NTT misalnya, dia kan juga dari data statistik juga menunjukkan wilayah yang memang miskin, pendapatannya rendah. Lalu bagaimana cara membangun ekonomi di sana? Itu kan tugas pemerintah ya, mensejahterakan rakyat. Jadi buat program-program, jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersinergi membuat program-program yang memberdayakan masyarakat. Jadi bukan ngasih BLT, bukan ngasih itu yang sebentar aja habis, tapi bagaimana orang bisa berdiri di atas kakinya gitu. Nah, ini program-program pemberdayaan masyarakat ini gimana gitu di wilayah ini ya, karena banyak juga orang merantau karena memang di sana nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Nah, ini kan yang berarti harus dilakukan. Kayak misalnya gini ya, kalau saya lihat dari sudut pendidikan ya, misalnya kalau memang kebutuhannya cepat kerja, SMK dibanyakin, sekolah vokasi. Lalu kebutuhannya apa? Di sana itu kan menurut saya alamnya indah, berarti sekolah pariwisata penting. Lalu di sana banyak laut, lautnya luas, ikannya banyak, berarti SMK kelautan, SMK perikanan. Jadi orang nggak perlu juga pergi meninggalkan wilayah ini untuk ke kota atau ke Jawa, tapi dia bisa membangun daerahnya dengan apa yang ada. Laut disediakan Tuhan, tapi bagaimana teknologi perikanan bisa awet, bisa kemudian di packing, bisa lama tuh waktunya, bisa diekspor. Lalu kemudian soal teknologi kelautan, bagaimana memanfaatkan air laut ya, ini berlimpah. Kemudian bagaimana meningkatkan pariwisata di sana, aman, peduli lingkungan juga terjaga gitu. Nah, itu yang kemudian dibangun. Jadi kalau kebutuhannya mempercepat tenaga kerja ya vokasi, dan vokasinya hubungannya dengan alam. Jadi kurikulum itu jangan kurikulum nasional. Jadi kalau kurikulum ada patokan nasionalnya, tapi biarlah daerah-daerah membangun kurikulum sesuai dengan wilayahnya. Sekarang misalnya kalau kita berbicara umpamanya gunung, ya berarti di sana kan sayur-sayuran. Nah, ini bagaimana kemudian teknologinya dikaitkan sama wilayah pegunungan gitu ya, bagaimana mengawet. Nah, tapi kalau kita berbicara wilayah laut, beda lagi. Jadi jangan orang di laut suruh belajar kereta api misalnya, jalan tol dan lain, jauh dari mereka. Coba ini dekatkan dengan alam, dengan lingkungannya. Dia besar di misalnya NTT, dia besar di NTT dengan lingkungan seperti itu. Dia lebih tahu sebenarnya menghirup laut, udah tahu ini, udah tahu segala-galanya tuh. Dia pasti punya cara gimana memberdayakan. Nah, makanya di situ pendidikan penting. Pendidikan tuh bisa mengentaskan kemiskinan ini. Nah, sekarang pendidikan yang kayak apa? Yang jangan disamaratain. Lalu semuanya masuk SMA gitu. Terus mau kerja kantoran admin, masa admin semua? Tapi bagaimana kemudian memberdayakan daerah? Jadi akan ada temuan-temuan nanti, misalnya cara mengawetkan itu. Terus kan kalau di NTT tuh ya kan sangat makanan yang terkenal. Kalau sekarang misalnya menggunakan B2, nanti untuk orang dari daerah wisatawan datang, berarti ada ayam, dibikin ikan. Jadi halal sehingga semua orang bisa makan gitu kan. Dengan begitu maka makin meluas tuh. Nah, itu yang menurut saya penting sekarang. Jadi tetap memberdayakan masyarakat, bukan ngasih uang,
Tapi tadi peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan bagi yang udah nggak sekolah mungkin, tapi bagi yang sekolah, ayo arahkan. Jadi kurikulum kita mengarah kepada keperluan daerah itu untuk maju. Menurut saya sih begitu ya. Bu Retno, dari diskusi panjang tadi ya, dari pemaparan Ibu soal bagaimana dunia pendidikan kita ya berkaca dari kasus di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini. Singkatnya, closing statement dari Bu Retno sendiri agar singkatnya bisa didengar oleh pemerintah. Ya, pertama kasus ini jangan seperti memadamkan api ya, tapi bahwa bangun sebuah sistem, bahwa jangan sampai ada anak-anak yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa beli buku. Jadi anak-anak ini seharusnya negara harus memastikan tidak cuma sekolahnya dibiayai negara, tapi bagaimana mereka bisa belajar tenang dengan memiliki tidak hanya buku cetak yang bisa dipinjam di sekolah, tapi juga buku tulis, ya pena, peralatan yang lain. Ini sebenarnya hal simple dan menurut saya hal yang sudah negara bisa lakukan. Ya, dan itu tadi yang catatan saya ya. MBG kalau mau dilaksanakan karena itu adalah janji politik, nggak apa-apa. Tapi jangan menyedot anggaran sebesar ini, apalagi sampai mengambil dana anggaran pendidikan. Lalu berikan kepada yang membutuhkan aja. Dan sisanya coba gunakan tadi, memperbaiki sekolah di NTT dan wilayah-wilayah yang mungkin terbelakang. Agar misalnya memiliki SMK atau sekolah-sekolah vokasi, tapi dengan teknologi. Jadi ada laboratoriumnya, bisa melakukan uji coba. Nah kebanyakan tuh dibikinin gedung kosong. Lalu nggak punya guru yang berkaitan dengan jurusan itu. Nah ini berarti harus diadakan untuk wilayah-wilayah ini. Dan yang kedua adalah laboratorium. Jadi anak-anak SMK itu, mereka itu kayak misalnya di Jawa batik, karena emang kan mereka udah biasa ngelihat batik. Nah kalau di sana apa unggulannya? Nah kalau memang ada pembudidayaan ikan atau pengawetan makanan berupa ikan atau bentuk-bentuk yang lain ya, maka berikan teknologinya, berikan cara mereka bisa melakukan uji coba untuk itu sampai mereka itu menghasilkan ya dan punya keterampilan itu gitu. Nah, anak-anak SMK itu juga kan harus wirausaha ya. Nah, dengan gitu dia akan belajar. Dan era sekarang kalau kita bisa packing bisa diawetkan lama dan bisa dikirim kemanapun, maka jualan online kan bisa juga dilakukan untuk memasarkan. Nah, jadi ini nanti SMK-nya ada bagian pemasarannya, diperkuat itu, dan bagian teknik yang ada kaitannya dengan pemanfaatan wilayah. Jadi Indonesia ini luas dan lautnya juga luar biasa, tempatnya juga indah dan banyak hal, tapi kenapa hamparan laut dan juga alam indah itu sampai membuat seorang anak nggak harus bunuh diri hanya gara-gara nggak bisa, hanya karena miskin dan sampai nggak bisa beli buku dan pena gitu. Itu menurut saya jangan sampai terjadi. Jadi cara membangun kurikulum dan memetakan wilayah mana yang butuh apa, menurut saya itu menjadi hal yang harus segera dilakukan agar kita bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah yang miskin itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Semoga tadi penjelasan dan pencerahannya bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan ya, dalam hal ini negara ya selanjutnya. Amin. Ya, demikian Ruang Publik KBR. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Ruang Publik.